perkara Islam. Makanya kita kaitkan dengan bagaimana kondisi Islam gitu ya. Jadi artinya fitnah yang sesuai dengan perkara Islam itu yang bagaimana? Gelombang-gelombang tadi, riakan-riakan tadi, apakah kita bisa mengontrol diri kita? Kalau sudah bisa, berarti kita tidak termasuk golongan orang-orang yang apa istilahnya tadi, yang cinta dunia. Nanti baru kita ke cinta dunia ya. Jadi fitnah itu kalaulah kita bisa menghadapi gelombang dunia ini dengan cara apa? Jadi ada saya baca juga, ini namanya menyampaikan materi itu harus banyak membaca. Kalau Anda mau pintar satu bidang ilmu, bacalah dia minimal 33 kali bukunya itu. Sama dengan berzikir. Allah itu sudah tahu itu bagaimana mau mengkondisikan umatnya kan. Jadi yang mana yang dikatakan gelombang-gelombang itu? Ini juga ada hadis Rasulullah. Kira-kira begini ya. Kalaulah pada saat pagi dia masih beriman, sorenya dia sudah kafir, itulah gelombang itu. Kalaulah pada saat malam dia beriman, paginya dia sudah kafir, itulah gelombang-gelombang itu. Itulah dari kajian Islamnya. Paham Anda? Jadi kalau sekarang kita tadi ada di garisan zaman fitnah, kan? Ada di garisan zaman fitnah. Jadi zaman fitnah itu zaman dimana adanya gelombang-gelombang lautan yang menghempaskan kita, yang tidak sanggup kita mengeliminasinya dan tidak sanggup kita mengontrol diri kita. Itu dari kajian hadisnya. Dari kajian psikologinya, karena ini mental islami, berarti dari kajian psikologi, bisakah kita mempengaruhi lingkungan? Janganlah lingkungan mempengaruhi kita. Artinya biarpun nanti ada hal kamu harus begini sampai merusak akidah kita, jangan. Jadi itu juga tadi yang dikatakan dengan fitnah yang bergelombang itu. Hari ini kita masih beriman, nauzubillah, besok kita sudah kafir. Hari ini atau malam ini sudah kita masih beriman, paginya sudah kita kafir. Itulah yang katakan dengan fitnah itu. Zaman fitnah itu yang mau kita tebas itu, ya. Oke. Jadi sudah dapat apa makna zaman fitnah, kata kuncinya kan? Ustazah lah bilang, saya kalau dipanggil ustazah itu sejuk hati saya. Jadi saya seolah-olah harus melangkah kaki saya itu selalu bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya nggak mau lagi cinta dunia itu dengan panggilan-panggilan ustazah. Saya akhirnya akan menempa diri saya bagaimana indikator seorang ustazah itu kan. Oke? Jadi Anda pun sudah tergolong ini, saya pikir ustazah ya. Karena dalam surah An-Nisa ayat 100 itu Allah mengatakan barang siapa keluar dari rumah untuk berhijrah dan belum sampai ke tempat yang dituju, jikalau kematian sudah menjemputnya, sesungguhnya Allah itu akan memberi pahala yang terbaik di sisi Allah. Dan Allah itu Maha Pengasih dan itulah dia. Artinya Anda datang tadi dari rumah, ada yang mau kuliah, ada mau khusus ke UKM hadis. Itu semua adalah telah mempunyai niat untuk menjadi seorang yang tidak mencintai dunia lagi. Oke. Karena apa? Saat Anda keluar itu Anda sudah diberikan Allah rezeki dengan kelapangan hati. Jadi kalau sudah ustazah Anda kan ada rezeki kelapangan hati. Jadi setiap orang mau minta uang sama Anda iya insya Allah nanti saya kasih, gitulah kan. Ada orang minta pinjam buku, orang yang meminjamkan buku itu adalah orang bodoh.
dan yang paling bodoh adalah orang yang meminjam buku adalah orang bodoh, dan yang paling bodoh adalah orang yang meminjamkan buku itu. Makanya kalau kamu pinjam buku saya Susi, saya kasih. Kau pinjam buku ke saya, kamu bodoh. Saya kasih, saya lagi paling bodoh dari Anda. Jadi makanya beli buku kalau ada buku misalnya. Makanya baca buku kalau ada untuk dibaca misalnya. Ya jangan pinjam buku ya. Oke, masuklah kita kembali ke mental Islam ya. Pokoknya zaman fitnah udah. Kalau cinta dunia itu jelas kita nanti arahnya itu karena mental Islami, berarti kita berbicara tentang jiwa, psikologi. Nah, psikologi dari kajian Islam. Jadi apa itu jiwa? Nah, karena mental Islami di sini cenderung kepada kajian tentang jiwa. Nah, jadi kalau katakan mental Islami, coba nanti Anda lihat di KBBI, Islam itu berarti mengkaji dari aspek Islam. Jadi Anda bisa nanti baca di dalam banyak sebenarnya ayat Al-Quran yang berbicara tentang mental Islam itu. Akan tetapi karena mental Islami cinta dunia di sini, makanya saya cenderung kepada jauhkanlah sifat ria, jauhkanlah sifat iri, jauhkanlah sifat dengki, jauhkanlah sifat apa lagi? Dendam. Pokoknya yang suuzon, selalulah berhusnuzon. Nah, kalau sudah itu ada dalam mental Anda, sesungguhnya Anda itu sudah tergolong orang yang An-Nisa ayat 100 tadi. Nah, jadi kenapa kalau sudah kita berada di sisi Allah, berarti kita sudah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Indikatornya ini mau ke mental Islam itu ini nanti ya. Biar enggak benci, biar enggak. Kalau rindu boleh enggak? Benci tapi rindu yang kayak gitu. Nah itu mungkin jawab hadis ininya itu ya. Janganlah kamu membenci seseorang karena suatu waktu mungkin kamu akan mencintainya. Dan jangan pula kamu melebih-lebihkan cintanya kepada seseorang itu kan. Jadi kalaulah dikatakan bertakwa itu, kalau dari kajian Islamnya itu ya beriman, ya istilah lain takwa itu beriman. Indikator bertakwa itu beriman. Beriman kepada apa? Yang gaib. Kemudian melakukan sholat. Kemudian menafkahkan sebagian rezeki dan meyakini hari akhirat. Kalau kajian mental Islam itu, kalau digolongkan kepada yang bertakwa itu mudahnya sama saya mau mengimil apa tadi, biar enggak dengki, biar enggak iri, biar enggak hasad, biar enggak dendam. Itu harus keluarkan dari diri Anda. Karena dalam teori psikologi pula, saat Anda marah, sering saya sampaikan di lokal, saat Anda marah, satu urat saraf Anda akan putus. Karena saat Anda lahir, Allah itu menganugerahkan 300 triliun urat saraf dalam tubuh kita. Jadi sekali marah Anda, satu itu akan putus. Jadi kalau ada di dalam UKM hadis ini sifat marah, satu putus. Sekali marah 1 detik, 60 detik, 60 putus. 60 detik kali 60 menit, udah berapa itu? 61 menit 60 detik. 60 detik kali 60 menit 360 putus. 360 itu 1 jam itu udah 360 yang putus kan? Mau nggak kamu putus? Pulang nanti udah gini-gini tuh. Udah putus udah berapa udah gila lah itu kan? Jadi jangan marah. Jadi orang yang bertakwa itu tadi beriman kepada yang gaib, kemudian menafkahkan sebahagian hartanya,
Tapi kalau untuk dari mental Islami, kalau saya, orang yang beriman itu adalah, ini analisa saya ya, orang yang tidak resah dan gelisah bagaimanapun Allah memberikan kepada dia tentang garis kehidupannya. IP-nya 3,2, ya udah. IP-nya 2,3, ya udah. Nggak usah. Dia kok nilai A, aku kok nilai B. Ya itulah bahagian rezeki dia kan. Itu bahagian rezeki kita. Kayak tadi juga itu, jangan kamu benci, jangan kamu marah terhadap nilai kamu. Entahnya yang nilai kamu yang marah itu nanti mengantarkan kamu kepada kebaikan. Kayak saya tadi, generasi waktu saya tidak marah saya di Yayan Padang Sidimpuan. Saya tidak berontak kenapa nggak izinkan orang tua saya ke Undip Semarang. Toh udah di depan saya rezeki itu kan. Tetapi sebagai manusia yang bertakwa, terimalah apa yang dikasih oleh Allah kepada Anda. Sulit memang nak untuk mental Islami itu sulit. Saya itu termasuk golongan kalau di sensus orang yang sering marsak dulunya. Kalau di sensus itu mungkin dari generasi mama saya juga itu. Mama saya itu kalau dia dapat rezeki sedih, nggak dapat rezeki sedih. Kenapa? Dapat rezeki misalnya dia kayak mana lah saya membagi kepada anakku yang 10 orang itu biar adil gitu ya. Dia datang sedih itu. Kalau nggak ada, dari mana lah uang sekolah anakku? Ini 10 anakku mau kuliah, sedih. Jadi kayak gitu juga turun ke saya. Terkadang saya kayak gitu. Aduh, ini udah mau terlambat, absen nggak dapat lagi, sedih.